Kincir Angin. Karya Dendi Sugono. Sudah 5 bulan aku berada di negeri kincir angin. Saat aku tiba di negeri itu, dalam posisi musim panas, tak terlalu berbeda kondisi cuaca dengan negeri tropis. Perlahan dan pasti, iklim akan berganti musim gugur. Hari, pekan, dan bulan berganti, masuklah musim dingin. Perkuliahan libur akhir tahun 1981 hingga awal tahun 1982. Pepohonan pun sudah berlibur dari aktivitas rutin. Daunnya telah berguguran sejak musim itu tiba. Tinggal pokok, cabang, dan ranting seperti kering, layaknya pohon-pohon meranggas menanti mati. Padahal mereka sedang berpuasa di musim gugur ini. Ia bangkit kembali ketika datang musim semi. Saat itu aku pulang dari pusat olahraga kampus. Salju sudah turun menebal di taman, di jalan, di kampus, di sungai, di mana-mana salju membahan. Pepohonan pun cabang, ranting dan daun bersalju memutih. Ada orang di jalan mengadahkan tangan. Aku kira sedang berdoa kepada Allah pencipta alam, karena baru menyaksikan suatu fenomena secara dalam. Oh, rupanya dia mencicipi salju putih di telapak tangan, layaknya orang meneguk es kopior segar di hari siang. Oh, itu pasti pendatang baru, orang tropis. Lihat salju turun bagai es pasrah berlapis. Tinggal tambah sirup merah manis, minum di bawah terik matahari. Dia mencoba menjilat salju di tangan kiri. Aku pun jongkok meraup salju bersih. Aku bentuk bola salju putih jernih. Aku lempar bola salju itu tinggi-tinggi. Aku sundul bola itu bagai menyundul bola lawan. Sayang, bola salju itu bukan melayang ke atas awan, melainkan ambyar berjatuhan di jalan-jalan. Hujan salju terus berlangsung dan makin deras, melumuri topi, jaket, celana, dan sepatuku basah. Dingin mulai masuk menelusuri relung tubuhku. Aku ingat kampung halaman di negeriku. Sawah terbentang luas dan gunung kokoh terpaku. Gunung salju pun kubuat dengan sungai mengalir. Sawah-sawah petani subur, tanaman padi dan sayur. Asyik bermain salju hingga aku lupa waktu. Aku pun menuju ke rumah. Tinggalku. Esok hari ku tengok lewat jendela kamarku. Sungai besar memutih salju, tak tampak lagi air. Ramai orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Mereka bermain voli, bulu tangkis,
sepak bola, atau sekedar jalan-jalan, dan anak-anak bermain salju. Pedagang jualan minuman, roti, makanan ringan. Air sungai telah membeku dan salju pun terhampar. Aku pun bersepatu salju dan bergabung berselancar. Ada cahaya matahari cerah, udara dingin tapi segar. Anak-anak muda berselancar enak dan lancar. Aku coba selancar, ternyata atur keseimbangan sukar. Coba jalan meluncur jatuh, coba jatuh lagi terjatuh. Ada penolong dua bidadari di kanan dan kiriku, membawaku berdiri, berjalan, meluncur dan meluncur. Di sungai itu aku mendapatkan filsafat bahasa. Satu kalimat muncul dalam pikiranku. Hei, lihat itu. Perempuan itu jalan-jalan di sungai. Di musim salju, kalimat itu baik dan benar sebagai realita. Di negeriku tidak ada perempuan jalan-jalan di sungai. Kata sungai, asosiasi orang pasti air dan air. Kalimat itu benar, berkategori intransitif. Kalimat itu baik untuk masyarakat beriklim salju. Kalimat itu tidak baik bagi masyarakat tropis. Walau kalimat itu benar berstruktur SPK, gagasan itu masuk dalam buku sintaksisku. Betapa cerdas masyarakat menyikapi alam, walau saat musim dingin semua orang tercekam. Mereka masih dapat bermain dengan kondisi alam. Allah pun pasti mengaruniai kenikmatan. Secara perlahan, kehangatan cuaca menjelang musim panas datang. Pohon pun menyambut dengan tumbuh tunas di cabang sebagai pembuka puasa. Tak berdaun berbulan, manusia memperoleh pelajaran dari Allah lewat alam. Tumbuhan saja mampu berpuasa wajib 3 bulan. Walau beberapa jenis tumbuhan tak berpuasa, seperti halnya manusia berpuasa, tetapi ada yang tidak. Musim panas pun tiba, orang bercaring hangat matahari. Penggembala pun bersiap, tinggalkan negeri kincir ini. Kembali ke tanah air tercinta, Indonesia, bumi pertiwi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa buku ini terwujud sebetulnya tidak dengan sengaja, tetapi kami punya grup WA setiap waktu, hampir 2 hari sekali kalau tidak salah waktu itu. Pak Edi sebagai salah seorang pembina HPBI selalu berkirim puisi. Lalu kami bersama-sama berkeinginan, kenapa tidak ya puisi itu dibukukan. Lalu saya meminta kepada kawan-kawan pengurus di pusat untuk membuat puisi, sekalipun saya sendiri bukan ahli sastra, tetapi puisi
bagi siapa saja, sah-sah saja untuk dibuat sekemampuannya. Akhirnya apa yang kami sampaikan mendapat sambutan yang hangat dari kawan-kawan pengurus. Lalu terkumpullah beberapa puisi yang dikarang oleh kawan-kawan pengurus HPBI di pusat. Terima kasih pada kawan-kawan yang dengan senang hati mengirimkan puisinya sehingga terwujud buku ini. Harapan saya ini adalah acara pertama dalam rangka daring untuk HPBI karena kendala situasi dan kondisi. Semoga acara ini nanti bisa berlanjut dengan acara-acara yang lainnya, apakah itu daring atau bersemuka. Dan semoga juga buku puisi ini bukan buku puisi perdana. Semoga ada buku puisi-puisi yang lain yang menyusul buku ini. Mungkin nanti tidak akan terbatas hanya untuk pengurus saja, tetapi juga untuk anggota dan Bapak Ibu sekalian pemerhati bahasa dan sastra. Selain itu, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan peserta acara ini, saya juga mengharapkan agar pada saatnya nanti kita juga dapat semacam mengumpulkan dan membukukan bukan puisi tapi mungkin cerita pendek atau cerita-cerita yang lain yang akan kita susun dan kita bukukan ataupun setidaknya kita akan masukkan di dalam majalah yang sedang kami susun. Untuk itu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus yang sudah menyusun puisinya, mengarang puisinya, dan semoga ini bisa menjadi semacam motivasi bagi kita semua untuk berkarya lagi, lebih banyak lagi. Dan juga semoga menjadi motivasi bagi kawan-kawan muda, karena saya sendiri sangat berkeinginan dan mendukung agar muncul di antara kita sastrawan-sastrawan pemula yang bisa meneruskan perjuangan para senior sastrawan kita. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan secara berkelanjutan. Untuk itu, saya ingin mengucapkan selain kepada para pengurus HPBI yang telah menulis puisi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber Kang Agus Sarjono yang mungkin sudah hadir di sini, juga Prof. Dendi dan Pak Edi, Dr. Edi yang dengan senang hati selalu membimbing kami terwujudnya buku puisi ini juga karena semacam dipantik oleh semangatnya Pak Edi. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan perhatian Bapak-Bapak para pembina. Terima kasih juga saya ingin menyampaikan kepada para pengurus HPBI di wilayah di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Bangka Belitung, dan di provinsi yang lain, termasuk di Kalimantan Selatan, yang sempat bergabung di acara ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan memberi kelancaran pada acara kita. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillah bersama-sama, mari kita buka acara ini dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua. Terima kasih Ibu Seni dan kawan-kawan semua. Selamat melaksanakan acara bedah buku ini, semoga sukses. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeyen selaku Ketua Umum Himpunan Pembina Bahasa Indonesia. Mohon maaf teman-teman, ini saya nanti akan live streaming di YouTube karena ternyata banyak mahasiswa Prof. Dendi, mahasiswa dari Bu Siti maupun mahasiswa dari Pak Edi yang belum bisa masuk room. Saya berpikir tadi kita privat room hanya 100, ternyata begitu banyak antusias. Nanti kita akan buka lagi untuk sesi yang kedua ya Bun ya. Alhamdulillah nih minatnya banyak sekali. Terima kasih atas kesertaannya. Teman-teman, selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu adalah acara bedah puisi. Buku kita itu isinya tentang apa saja sih? Apakah yang tadi dibawakan oleh
mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang membawakan puisi Prof. Dendi itu begitu bagusnya, bisa kita mencernanya setelah membaca. Tapi sebelum itu perkenalkan saya memutarkan satu lagi puisi yang ditulis oleh Bu Yeyen. Tepi yang tak usai, Yeyen Mariani. Langkahku terasa sunyi, sebab tak ada lagi lirih suaramu yang selalu temaniku kala aku sepi, sendiri dan sunyi. Aku rindu saksimu, bahkan rengkuhmu, bayangmu, dan kukira kau datang, bak cendawan rindukan hujan. Lalu derapku berbalut sepi, tak lagi senyum menyibak tangis, karena telah kau pasung canda dalam katamu. Kau patahkan suka dengan tangisku, dan kau semai luka dalam asaku. Dalam sontak ku bertanya, mana ego, mana bijak yang kau saji lewat senyum menawan? Dapatkah aku bertahan pada keadaan yang tak lagi meyakinkan? Mestikah aku berjalan dalam titian luka yang kau torehkan? Sungguh, apa makna indahnya malam yang telah kau lukis penuh harapan? Ya, bagaimana teman-teman? Puisi Bu Yeyen tak kalah indahnya ya. Keren banget, itu luar biasa. Keren banget. Keren. Iya, bagaimana Bu Yeyen bisa membuat puisi seindah itu ya? Itu kayaknya Bu Yeyen harus cerita ini. Bagaimana tuh? Ada ceritanya. Ada ceritanya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ya. Itu adalah beberapa puisi yang ada di dalam kumpulan puisi. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menikmatinya setelah membaca buku kumpulan puisi para profesor dan dokter pakar-pakar linguistik. Ya, tidak berpanjang kata, terima kasih Bu Yeyen sudah membuka dengan puisi yang begitu indahnya bisa kita nikmati. Selanjutnya acara akan saya alihkan kepada moderator kita, yaitu Dr. Siti Gomo Atas, untuk memandu acara dalam kegiatan bedah puisi dan belajar puisi masa pandemi bersama Profesor Dendi Sugono dan Dr. Edi Sugono BNPD beserta sastrawan yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Agus Sarjono. Dipersilahkan Ibu Siti Gomo Atas.